saat ini, pemerintah saat ini, Ya. ada kementerian yang hanya ngurusin soal rumput lapangan sepak bola. Siapa itu? Padahal beliau harusnya ngurusin perumahan rakyat itu, kan gitu. Oh, itu Menteri PUPR ya? Menteri PUPR itu, kan gitu. Iya, Malah iya, iya. ngurusin soal Iya. rumput, Rumput lapangan sepak bola. itu mah urusan PSSI lah. Hai Sobat Panangian, saya sengaja mengundang sobat saya, yaitu Pak Solikin. Seorang pengusaha di bidang properti, khususnya membangun perumahan dengan berbagai segmen ya. Ya, ada yang FLPP di bawah 200 juta, ada juga yang segmen menengah di atas 200 juta sampai 500, bahkan ada yang 500 sampai 1 miliar. Nah, mengapa saya mengundang dia? Karena dia sebagai seorang wakil ketua umum Apersi. Apersi adalah organisasi terbesar bidang perumahan rakyat selain REI yang saya ketahui sejak sekitar tahun 90-an berdiri. Nah, yang menarik adalah bagaimana dia menjalankan bisnis semasa COVID, karena baru 5 tahun dia masuk menggeluti ke bisnis, tapi pada tahun ini dia merencanakan untuk menjadi seorang anggota DPR. Nah, mari kita simak apa motifnya beliau ini menjadi seorang politisi, ya, dan latar belakangnya adalah pengusaha perumahan. Baik, selamat datang Pak Solikin, ya. Makasih Bang. Ya, saya kenal sekali dengan ketua Anda. Iya. Salam dari beliau. Ya, terima kasih. Yang 2 kali, ya kan? 2 periode ya. 2 periode. Jarang itu, Pak ya. Nah, jadi berarti solid ya. Apersi ya. Solid. Nah, jadi Solikin, saya mendengar Anda baru 5 tahun ya berusaha di bidang properti, perumahan. Namun ceritanya lancar. Padahal kita tahu bahwa 2 tahun terakhir, 2020-2021 itu kan ada masa COVID, ya kan? Dan saya sebagai pengamat melihat penurunan penjualan itu memang masif, 60% bahkan secara nasional ya, nasional ya. Nah, sekarang bagaimana pandangan Anda ketika Anda baru 2 tahun berusaha, ya membuka usaha, lalu diterjang COVID 2020-2021 kan, benar kan? Ya. Sekarang kan 2023, jadi 3 tahun terakhir lah Anda nih. Tapi saya dengar Anda sukses naik, gimana coba ceritain dulu. Ya, ini terima kasih nih Sobat Panangian ini waktu yang luar biasa. Jadi saya tidak jauh-jauh. Tentunya ketika saya terjun di dunia bisnis properti, saya harus belajar dari gurunya. Nah, gurunya ya memang Bang Panangian nih. Saya waktu itu. Iya, saya dengar ya. Cerita sedikit. Iya, dikit aja. Pada saat saya masih berkarir di BCA, saya disuruh belajar properti. Oleh BCA. Iya. Gitu kan. Pimpinan, Pimpinan. Kebetulan yang saya datengin, yang pas kita lihat sekolah Panangian, sekolah properti ini. Saya hadir saat itu, saya berdua sama teman saya. Oh gitu ya? Saya hadir berdua sama teman saya. Ketika saya mengikuti hari pertama, kata yang ngajar nih, properti itu harus berani memulai. Oh. Saya putuskan satu hari cukup pelajaran saya. Saya pulang, gitu kan, saya langsung sampai kantor, saya sampaikan dalam diri saya, berarti saya harus resign ini dari BCA, kan gitu. Luar biasa ya. Jadi ketika resign, ya sudah, saya memulai properti. Iya. Itu di 2018 saya mulai. Saya resign di 2013. Yang uniknya lagi, teman saya itu yang belajar sampai bednya selesai, saat ini masih berkarir di BCA. Nggak berani. Dia nggak memiliki keberanian untuk memulai. Nggak berani memiliki keberanian untuk memulai. Iya. Itu kelebihannya ya. Cuman memang sekarang lagi jadi pejabat di BCA. Oh iya, udah naik karirnya ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi memang mungkin sobat-sobat yang memang mau belajar di properti, ya disinilah tempatnya belajar. Terima kasih. Karena itu kan kesaksian organik ya kan, bobot. Jadi sekarang saya tanya, ketika masa COVID,
kan 2018 Anda mulai, 19. Kan sudah ada pengumuman di Cina kan, Ya. bahwa akan terjadi COVID. Dan semua orang sudah mengantisipasi. 2020 itu pasti tahun yang sulit untuk bisnis. Apalagi properti, kelemahannya kan nggak bisa langsung berhubungan. Karena kebiasaan orang sebelum membeli rumah, ya kebiasaan lama ya, dia kan harus melihat ke lokasi dan segala. Jadi banyak orang yang pesimis dan memang terbukti bahwa penurunan penjualan terjadi. Ya. Nah, bagaimana Anda bisa dikatakan sukses melewati masa-masa sulit itu 2020-2021? Jadi memang kalau di dalam properti itu hal yang paling penting adalah soal letak lokasinya. Oh, ya. Itu hal yang paling penting. Ya. Lokasinya di mana. Yang kedua memang dari sisi legalitas atas tanah, kemudian perizinannya legalitas selesai. Kan gitu. Kemudian kita baru soal strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran inilah juga menjadi kunci. Kebetulan di era teknologi saat ini, digital saat ini, pemasaran kita lakukan melalui medsos. Itu luar biasa. Gitu. Sehingga ada salah satu cerita, konsumen membeli cash karena kita COVID, beliau nggak berani keluar. Jadi secara dokumen ya kita melalui digital gitu. Dan itulah memang yang ketika kita membuat strategi pemasaran dengan digital, masyarakat kan dengan mudah melalui handphonenya dan segala macam dari rumah. Banyak waktu luang, tidak harus survei. Jadi kita betul-betul harus menyajikan bagaimana produk yang kita jual ini kita elaborasi dengan digitalnya, medsosnya mudah gitu. Dan dengan teman-teman perbankan juga demikian. Gitu. Jadi sinergi. Tetapi yang paling penting bagaimana kita ya ada kalanya kita membuat gimmick. Gimmick. Contohnya misalkan kalau di saya dulu pernah ada namanya saya tidak perlu DP. DP 0 gitu ya. DP 0 kan gitu. DP 0. Padahal sebelumnya sudah digaungkan tuh ada yang pejabat gitu kan menggaungkan DP 0 kan. DP 0 itu pertama kali Gubernur DKI Anies Baswedan, kan? Dengan wakilnya bersama itu waktu itu Sandi, ya kan. Nah, tapi bagaimana? DP 0 itu berhasil gitu maksudnya? Kalau saya dari sisi kan kita masih bicara COVID tadi kan itu berhasil. Berhasil ya. Itu. Jadi bagaimana caranya bisa DP 0? Coba. Nah, sekarang kan gini. Kita hanya konsumen itu hanya sebatas booking saja. Seluruh terkait dengan karena ini kan termasuk salah satu promo kita gitu ya. Konsumen itu maunya simple. Dengan materai 10.000 saja sudah bisa tanda tangan. Untuk strateginya ya kita kolaborasikan dengan teman-teman perbankan. Jadi memang kita developer lah yang memang memberikan subsidi gitu kepada konsumen. Tapi tentu harus dipilih dong konsumennya ya. Iya. Karena kan itu kita screening dulu itu. Karena kan prinsip perbankan kenapa ada DP supaya ada tanggung jawab kan. Betul. Bersama-sama menghadapi risiko. Betul. Tapi kalau memang kita lihat orangnya daya belinya oke, tapi hanya ingin kepraktisan lalu kita tangkap dengan promosi DP 0 gitu ya. Yang ya kita tentunya tetap betul harus melihat kemampuan bayar dia. Kita juga tidak sembarangan main promo saja. Gitu. Jadi setelah kita hitung, kita screening di internal kita, tim kita juga saya kebetulan backgroundnya perbankan. Pastilah. Jadi sedikit kita analisa bagaimana kemampuan dia bayar, bagaimana kemampuan dia mencukupi rumah tangganya. Kira-kira mampu nggak sepertiganya? Ketika mampu, ini kita jalankan. Kita berikan subsidi, kita berikan DP dulu, kita urusan perbankan urusan kita lah, developer lah kan gitu. Baru konsumen itu merasa nyaman. Tetapi kita sampaikan kepada konsumen, ini loh kita melakukan DP 0%. Kan gitu. Nah, syukur-syukur nanti DP 0% itu kan bisa diadopsi oleh banyak pengembang. Ternyata memang sekarang banyak diadopsi kan gitu. Dan itu bisa dilakukan. Walaupun ada juga teman-teman yang memang tidak paham. Asalan akhirnya bermasalah dia. Kan jadi dia nggak ngerti. Betul. Anda kelebihannya sudah 16 tahun di bank, tahu persis. Mengenai lending, mengenai kredit ya. Luar biasa ya. Nah, jadi bisa dikatakan dalam 5 tahun, Anda 3 tahun diterjang COVID, tapi sukses karena ada gimmick ya dan bagaimana strategi menghadapi market dengan kekuatan lokasi ya tadi ya. Nah,
mungkin saya bertanya, mengapa Anda masuk politik kalau baru 5 tahun di bisnis? Karena biasanya begini, orang yang masuk politik itu kan orang yang harus sudah memiliki keyakinan terhadap ya keuangannya lah. Ya. Karena semua orang tahu politisi di Indonesia kan mengeluarkan banyak biaya untuk membangun citra dan seterusnya ya, karena sistem proporsional apa sekarang terbuka ya. Terbuka. Nah, jadi memang banyak lah itulah ya biaya disebut-sebut biaya tinggi lah. Tapi ke seorang pengusaha tentu sudah siap ya. Jadi Anda dalam 5 tahun sudah sukses. Nah, apa tujuan Anda sebenarnya masuk menjadi seorang anggota DPR dengan latar belakang pengusaha perumahan? Apa? Sebagai warga negara tentu saya punya hak politik dan saya juga harus memberikan kontribusi kepada negara. Dan kontribusi itu saya lihat peluang saya dari sisi properti adalah bagaimana bisa kita dengan mudah bisa merumahkan rakyat. Semakin banyak rakyat yang punya rumah ya. Betul. Sekarang backlog perumahan kita udah 12 juta. Iya. 12 juta itu diurusi oleh kementerian. Jadi backlog perumahan itu, Sobat Panangian, adalah selisih antara rumah yang dibutuhkan oleh rakyat dengan rumah yang tersedia. Di penduduk kita katakanlah sekarang 270 juta. Yang menjadi keluarga, kepala keluarga itu sekitar 67 juta. Tapi rumah yang tersedia itu cuma 55 juta. Itulah ilustrasinya. Jadi backlog perumahan itu adalah kekurangan rumah yang belum dipenuhi oleh masyarakat. Dan ini tanggung jawab pemerintah ya. Dan salah satunya ya. Tanggung jawab pemerintah dan diamanahkan oleh undang-undang. Diamanatkan oleh undang-undang. Nah itu. Ketika pemerintah tidak bisa mengamankan undang-undang, berarti ada sesuatu yang sesuatu yang gitu. Bukan salah, nggak pas. Ya. Jadi itulah merupakan latar belakang ya, motif Anda masuk sana. Jadi nanti setelah duduk di sana terpilih misalnya, Anda akan memilih komisi yang menangani perumahan tentunya ya. Tentunya itu. Tetapi kita sebagai kita juga berjuang di sektor perumahan. Apersi sendiri adalah pejuang perumahan rakyat. Oh iya. Gitu. Jadi ini harus disinkronkan supaya pemerintah ke depan di 2024 tentunya harus membentuk suatu kementerian tersendiri lah, minimal itulah. Ya, karena memang saya sepakat dengan Anda. Karena begini, Solikin, saya mengamati perumahan itu sejak zaman Pak Harto. Begitu diumumkan kabinet bahwa Kementerian Perumahan itu digabung dengan PU, waduh, saya rasa saya mau nangis tuh. Kenapa? Karena zaman Pak Harto dulu, ya, lepas dari kontroversi tentang Pak Harto, tapi Pak Harto itu justru dari Dirjen diangkat jadi Menteri Perumahan. Lahirlah Siswono, Wasmos Batubara, Akbar Tanjung, orang-orang besar. Betul. Dan dibangun rumah bisa 250.000 satu tahun. Sampai hari ini nggak ada lagi pemerintah yang concern. Nah, jadi sebenarnya itulah kenapa saya sangat senang dengan Anda kalau memang nanti ada di DPR. Jadi misalnya ya, terpilihlah Anies sebagai presiden. Anda harus jadi think tank, masuk ke dalam pikiran ya tim ekonominya dong. Jadi saat ini pemerintah saat ini ada kementerian yang hanya ngurusin soal rumput lapangan sepak bola. Siapa itu? Padahal beliau harusnya ngurusin perumahan rakyat itu, kan gitu. Oh, itu Menteri PUPR ya? Menteri PUPR itu, kan gitu. Malah ngurusin soal rumput lapangan sepak bola. Itu mah urusan PSSI lah, kan gitu. Jadi jangan sesuatu yang memang bukan tugasnya. Nyenggol ke sana. Ya, itulah yang tidak dipikirkan oleh think tank-nya Pak Jokowi. Nah, dia menganggap kalau membangun infrastruktur itu sudah beres. Padahal justru infrastruktur itu kan akan melalui sebuah kawasan. Kawasan itu akan menciptakan pemerintahan perumahan. Justru itu yang tidak diperhatikan. Memang betul. Untuk infrastruktur sebenarnya sangat baik. Dan itu bisa mengelaborasi dengan sektor perumahan. Dengan sendirinya, itu dengan sendirinya akan terbentuk itu. Dan itu sangat-sangat baik. Tetapi ya masih ada waktu 1 tahun lah. Coba di concern lagi soal perumahan karena ini betul-betul ini amanat undang-undang. Ketika kita bicara calon presiden yang tidak paham undang-undang atas yang memang harus mewajibkan merumahkan rakyat, tidak paham itu, ya agak sulit nanti. Ya paling tidak, makanya saya tanya tadi kembali, Anda kan dari Nasional Demokrat, ya kan, Nasdem ya. Nasdem. Ya, jadi artinya pilihan presidennya kan jelas, Pak Anies Baswedan. Bagi saya sebagai pengamat yang ya sudah cukup lama melihat bahwa
dari kandidat-kandidat yang ada, seperti Anda bilang tadi bahwa Anies ini sudah menggagas mengenai DP 0% ya. Ya, jadi Dan itu berhasil itu, Bang. ya Itu berhasil ya. sangat berhasil. Oh, coba jelaskan contohnya Saya berhasil bisa ya. katakan itu sangat berhasil. Kenapa? Karena satu, Ya. ketika beliau jauh sebelum COVID itu Ya. sudah menyampaikan DP 0%. Ya, ya, ya. Misalkan program TOD yang untuk high risk waktu itu. DP 0% diberlakukan. Oh, Itu akhirnya secara market terbentuk. Bagi kami yang memang main di rumah subsidi, ya. ataupun juga subsidi plus lah, Ya. kan gitu. Ini sangat membantu, gitu. Ini sangat membantu bagaimana mengakselerasi. Ingat, soal properti ini bisnis turunannya luar biasa. Ya, Mungkin ya. ada 198 Ya, ya, ya. industri yang memang di situ. Ya. Dan ini salah satu yang memang tahan terhadap Krisis. krisis. Ya, ya, ya. Gitu. Kita bisa mempekerjakan mulai dari warteg, mulai dari tukang Ya, macam-macam lah. Betul, gitu. betul. Ini kan menggerakkan seluruh ekonomi yang ada. Jangan sampai perputaran dana yang begitu besar digabung ke suatu kementerian yang memang ke pekerjaan umum saja kan Ya, gitu. ya. Jadi jangan hanya terabaikan ya. infrastruktur, jangan hanya Membangun jembatan membangun dan jembatan, seterusnya ya. membangun waduk dan sebagainya. Ya. Perumahan hanya dibuatkan program untuk yang renovasi sekitar 15 juta. Ya. Tapi pelaksananya juga banyak. Iya. Jadi banyak dirjennya terkendala. mengklaim membangun sejuta rumah. Juta rumah. Ternyata rumahnya cuma 100.000. Ini paling konyol. Ada dirjen yang memang program seperti itu, ini sebagai program sejuta rumah. Kan Iya, konyol namanya, kan gitu. betul. Jadi mungkin ya ke depan harus mempunyai presiden yang harus betul-betul mempunyai visi misi yang memang untuk sektor perumahan itu concern. Nah, jadi andai kata misalnya Anda sebagai salah satu yang akan menuju Senayan dari Nasdem. Ya. Anggaplah nanti setelah terpilih atau diumumkan wakil presiden, pasti kan ada membuat visi misi kan tentang kesejahteraan rakyat. Jadi Anda maksudnya yakin bahwa kalau Anies menjadi salah satu calon presiden akan membuat perumahan, akan membuat kementerian perumahan? Ya pasti. Dari mana Anda bisa yakin gitu maksudnya? Kita satu gini. Kemarin dalam acara di GBK belum lama, dalam doa beliau, kebetulan beliau baru pulang haji, dalam doa disampaikan, salah satu isi doa adalah bagaimana bisa memberikan perumahan kepada rakyat. Oh iya. Nah, itu. Jadi artinya di pikirannya sudah ada ya, sebagai calon presiden dia sudah punya ya. Gitu. Nah, doa itu dengan kita bicara backlog, yang 12,7 juta ada gap yang luar biasa. Ya. Itu kita belum bicara masalah rumah dengan kearifan lokal, layak atau tidak layak. Kita belum ke sana ini. Ya, gitu. menurut statistik itu hanya sekitar 39% dari rumah yang tadi saya katakan kurang lebih 55 juta itu. Ya, berarti ada sekitar hampir mendekati 20 juta rumahnya nggak layak dari segi sanitasi, dari segi luas, dari segi tata letak dan seterusnya. Itu yang disebut bisa jadi slum area sebagian di dalamnya, ya termasuk kearifan lokal yang tidak memenuhi standar kesehatan gitu kan? Betul. Ya memang betul, memang jadi sangat luar biasa tantangan perumahan. Dan tidak perlu jauh-jauh contohnya. Kebetulan saya dari Dapil Kabupaten Bogor, Jabar 5. Oh nanti ya untuk Senayan untuk Senayan itu. Itu kan penduduknya 6 juta orang. Oh di daerah Kabupaten Bogor. Terus dengan begitu luas. Ya terus? Tercukupi nggak? Soal perumahan masih sangat jauh gitu untuk perumahan. Kalau di anggota Apersi sendiri, juara nomor satunya itu ada di Kabupaten Bogor untuk penjualan perumahan. Suplainya gitu ya? Suplainya. Mengapa? Nasional. Ya satu, memang backlognya di Jabodetabek paling tinggi. Oh iya. Jadi ketika membuat perumahan, betul. Kalau kata Pak Anies ini sudah memikirkan bagaimana membuat perumahan yang memang dengan tempat kerjanya dekat, dengan transportasi dekat. Itu udah beliau pikirkan. Dan tidak ada calon presiden yang concern soal itu. Ya. Baru Pak Anies sampai sekarang ya, ya betul. Karena dia sudah menjadi gubernur yang concern terhadap perumahan sejak dia terpilih jadi gubernur. Ya, itu dia harus diakui. Ya. Nah, jadi Anda sebagai salah satu kandidat parlemen anggota parlemen. Kira-kira Anda tadi bilang saya bercita-cita untuk
merumahkan masyarakat. Nah, lalu kan di situ kan terjadi nanti akan banyak anggota dari berbagai parpol. Ya. Nah, bagaimana Anda memposisikan diri kan? Tentu biarpun dia ada di bidang perumahan, belum tentu dia menguasai perumahan. Apa yang Anda harus lakukan? Kebutuhan perumahan bukan kebutuhan partai politik, tetapi ini amanah undang-undang. Ya. Gitu. Dan itu kita harus bisa menerjemahkan. Jadi maksudnya Anda mensosialisasikan kepada anggota-anggota yang kepada belum. teman-teman lah. Ya, dan saya kira teman-teman juga yang memang berpolitik banyak juga yang masuk di bisnis properti karena memang betul-betul properti itu menggerakkan ekonomi. Oh iya. Kuncinya kan di situ. Ketika orang tidak lapar, Ya, ya. ketika orang mempunyai tinggal yang tidak kehujanan, tidak ini sehat, Ya, ya. kira-kira efektif nggak, produktif nggak itu orang? Kan Ya, pasti ya. produktif, masyarakat Ya. pasti produktif. Ya, ya. Gitu. Tidak usah jualan properti ke luar negeri. Ini saya punya hutan, mau saya bikin perumahan, orang asing suruh beli. Ya. Orang masyarakat kita aja Ya, ya. Belum cukup ya. belum cukup. Ya, kenapa mesti dijual sama orang asing gitu maksudnya? Kenapa mesti dijual sama orang asing? Iya, kan iya, gitu. iya. Memang itulah. Dan itu kan bentuknya masih hutan, Iya, kan iya, gitu. iya, iya. Ini dengan program artinya gini, ada ketimpangan kebijakan, Ya. ketidaksinkronan. Yang satu kebijakannya membuat program 1 juta rumah, itu keren. Kebijakannya. Kebijakannya keren, luar biasa gitu. Iya, iya. Tetapi kebijakan yang lain, jalan nih, jadi marketing nih, jualan perumahan di luar negeri. Kan nggak ketemu. Iya, 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 iya. Jadi ya Ya, ke depan kita harus betul-betul concern. ya, terhadap jadi perumahan. kalau saya tanya bahwa dengan Anda menjadi anggota DPR, Anda akan menyumbang resources Anda, tenaga Anda untuk bagaimana membuat sebuah kebijakan yang pro pembangunan rumah yang lebih mudah, gitu kan maksudnya kan kira-kira kan Betul. ya? Ya. Pembangunan perumahan yang lebih mudah, bagaimana mendapatkan rumah dengan mudah. Mudah dari segi rakyatnya, dari segi segi konsumen rakyatnya, ya. konsumennya. Nah, jadi apakah Anda berpikir untuk mengubah undang-undang yang ada sekarang, undang-undang perumahan, atau bagaimana? Undang-undang perumahan sudah Udah bagus. Udah Yang ngurusin tidak bagus. Oh gitu ya? Yang ngurusin. Oh gitu. Jadi Anda mengingatkan lah nanti ya? Ya, kita ingatkan, tetapi concern kita ya pemerintahan ke depan harus membuat kementerian perumahan. Oh iya, iya. Itu harus dipisah lah Iya, iya. dengan pekerjaan umum. Pekerjaan umum kan ngurusin Jalan, hal, jembatan, dan seterusnya. jembatan, Ya, waduk dan sebagainya. ya, ya, ya. Perumahan ini sudah ada undang-undangnya tersendiri. Ya, ya. Itu harus dieksekusi, harus Harus dijalankan. dieksekusi, harus Ya, dijalankan. harus Dan ada sebuah anggarannya kementerian yang fokus Betul. untuk menjalankan undang-undang itu ya. Betul. Kira-kira itu Karena ya. ketika orang beli rumah, Ya, kita ya. ambil contoh nih, masyarakat beli rumah, kita sebagai kepala rumah tangga, kira-kira kita akan tanya anak istri kita enggak? Pasti. Pasti tanya, Ya. gitu. Kira-kira anggarannya ini kita cukup atau enggak? Ya. Kan gitu. Ya. Nah, setelah kita, kira-kira perbankan ini misalkan, Ya. kalau belinya melalui KPR, kan ketika perumahan ini menjadi perumahan sendiri, bank-bank BUMN ini juga hidup. Ya, 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 ya. Sekarang misalkan kita ambil contoh lah, Hmm. perbankan misalkannya BTN. Kalau nggak ada sektor perumahan, kira-kira hidup nggak itu? Ya, ya, betul-betul. Kan nggak hidup juga. Ya, ya. Nah ini kan peluangnya begitu besar. Baik. Nah, sekarang Anda sudah menyentuh mengenai pembiayaan perumahan. Ini tersendiri menarik nih. Ada isu, ya kalau dari saya sih udah lama banget isunya tuh. Bank Dunia ingin merubah BTN menjadi housing agency tahun 98 ketika saya masih di BUMN. Terus ada lagi Kementerian BUMN setelah itu bersikuku untuk membuat BTN itu dilebur dengan sebuah bank besar. Salah satunya BNI atau Bank Mandiri ya pada waktu itu ya. Dan terakhir-terakhir isu itu mulai muncul lagi sekitar ya 2 tahun terakhir ya. Bahwa BTN itu akan disatukan dengan salah satu bank yang besar, mungkin Mandiri. Dan saya dengar juga Bank Syariah BTN juga itu akan diambil alih oleh Bank Syariah Mandiri. Nah, pandangan Anda mengenai itu gimana? Kalau untuk perumahan saya kira kita masih memerlukan Sebuah bank khusus. sebuah bank khusus yang memang concern di perumahan. Tetapi kalau memang syariah, Oh, itu boleh. itu boleh. Itu Disatukan. di spin off, Ya, spin di off. spin off itu silahkan saja. Itu karena memang mempunyai segmen tersendiri Ya. dan peluangnya juga sangat besar. Ya, ya, ya. Saya di Apersi itu pernah didatangin salah satu investor dari Jepang ataupun dari negara pengen masuk di sektor perumahan di Indonesia. Nah, Artinya apa? Kalau dari investor melirik di sektor perumahan, peluangnya kan begitu besar. ya, ya, ya. Gitu. Jadi memang
Saya kira ya perbankan yang khusus di Perumahan tetap harus tetap dipertahankan. harus dipertahankan. Itu saya sepakat gitu. Ya, Jangan diotak-atik lah. Ya, Bahkan otak-atik, ya. anggarannya sebisa mungkin ditambahkan. Gitu. Jadi kenapa harus ditambahkan supaya kami-kami yang di bisnis di perumahan ini adalah salah satu penyumbang pajak terbesar. Ya, Gitu. ya. Dan orang lain kita belum jualan nih, kita udah sumbang pajak loh. Iya, Kan gitu. Dan ini kadang tidak diperhatikan. Iya. Gitu. Ya, baik. Yang menarik juga tadi dari pendapat Anda mengenai kementerian. Emang kalau Menteri Perumahan itu ada apa fungsi-fungsi yang bisa dia lakukan yang selama sekian tahun ini tidak ada digabung dengan Menteri PU? Apa yang memang bisa dilakukan sama dia sehingga Anda sangat yakin itu perlu untuk pemerintahan baru, termasuk kalau Anies kan sudah ada pikirannya situ ya, Anda jadi think tank mungkin nanti. Tapi apa sih sebenarnya manfaat utama dari pendirian kabinet pembangunan perumahan ini di yang akan datang di pemerintahan? Apa manfaat utama? Ketika kita bicara suatu kawasan, kawasan mandiri misalkan, ini kan kalau dipayungi oleh kementerian tersendiri, ini kan harus disinkronkan bagaimana rencana detail tata ruang, RDTR-nya, kemudian ini soal fungsi-fungsi lahan itu sendiri, mulai dari BPN, mulai dari PLN, mulai dari dinas-dinas terkait. Nah ini kan selama ini kan tumpang tindih. Tumpang tindih dan tidak ada koordinasi ya? Tidak ada koordinasi. Karena dengan ada kementerian sendiri, semuanya kan perumahan. Karena memang yang dibutuhkan perumahan. Misalkan kita mau bikin kota mandiri di mana, kan gitu. Nanti juga di situ pasti juga ada kementerian lain terlibat, betul. KPM segala macam masuk kan gitu. Itu kalau nggak ditata, kata ini forum Pak Anies kemarin di forum Wali Kota se-Indonesia. Pak Anies saja mengusulkan untuk Dewan Kota. Ada presentasinya dia di Apexi ya. Di Apexi. Itu juga beliau memikirkan bagaimana ada badan yang mengurusi perkotaan. Itu kan concern. Nah ini dicampur aduk. Kami yang pusing dan itu kita alami kita alami Bang. Ketika Kementerian PUPR ini pelin-pelan. Kenapa tuh? Satu soal PBG. IMB menjadi PBG. Itu perlu waktu berapa bulan? Ya, Sobat Panangian, IMB itu kan izin mendirikan bangunan. Oleh pemerintahan sekarang ini, PUPR diganti jadi PBG. Artinya peraturan bangunan gedung. Nah, terus gimana? Nah, ketika undang-undang PBG ini diberlakukan, ada jeda waktu hampir 9 bulan. Antara IMB dengan PBG. Berarti kalau IMB kan memang nanti terkait dengan restribusi daerah. Pemda. Ketika di PBG kan penghasilan Pemda itu hilang. Jadi ke pusat dia. Jadi ke pusat. Kan gitu. Inilah ketidaksinkronan sesama kementerian ini. Dan kami di APRC dulu. Ketuk pintu satu-satu tuh. Sampai 7 kementerian. Untuk ini benang kusutnya kan di mana kan gitu. Kita tanya PUPR lempar lagi. Itu Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan tanya BKPM, tanya ini. Kemendagri. Jadi disitulah pengalaman Anda yang sangat kuat mengatakan disitulah perlunya manfaat dari kementerian itu ya. Untuk mengkoordinasikan 7 lembaga yang Anda sebut tadi tidak saling tidak connect, saling tidak mengerti. Tidak connect dan tidak tumpang tindih yang pasti tumpang tindih. Dan sampai saat ini pun ketika PBG ini ada beberapa Pemda yang memang belum paham atas regulasi itu. Yang baru ini ya. Yang baru ini. Jadi ini akibatnya kemana? Kita developer puasa. Nggak membangun apa-apa. Karena belum keluar izinnya. Nggak bisa. Secara sistem di perbankan juga nggak ketemu. Teman-teman perbankan bingung. Ini mau diinput yang mana nih kan? Semuanya kan base system. Gitu. Nah itulah. Dan ketika 9 bulan waktu itu ya. 9 bulan berjalan. Transformasi IMB dengan PBG. Transformasinya itu. Banyak developer yang kolaps. Dengan sendirinya. Kalau 9 bulan nggak mati, dia nggak dapat cash flow. Sementara tanah sudah dibeli, baik biaya itu, kredit, dan segala macam. Sebenarnya paling penting adalah bagaimana kita mau menjelaskan kepada masyarakat. Masyarakat mau beli rumah. Masyarakat aja pusing dengan aturan. Gitu. Ketika kita rumah subsidi, masyarakat mau beli rumah subsidi. Masyarakat kan sekarang maunya simple aja. Begitu banyak persyaratan yang harus diikuti. Nanti setelah beli rumah nggak boleh beli mobil, nggak boleh direnovasi. Kemudian gajinya sekian-sekian. Oke lah, itu betul memang itu menjadi
Ya. bagian program. Tetapi kan akhirnya tidak simpel, ruwet. Ya, gitu. ya, Karena ya, kita ya. betul-betul ketika ada perumahan, Ya, ya. Kementerian Perumahan, hal-hal semacam itu tuh Bisa diatasi ya. Bisa diatasi. Ya, ya, ya. Jadi luar biasa memang gagasan Anda, dan Anda juga ingin betul-betul masuk ke politik ya untuk membenahi ya. Ya. Nah, saya boleh tanya sedikit terakhir. Lahir di mana, Pak Solikin? Saya dari kampung. Dari kampung ya? Dari suatu daerah di Jogja. Jogja. Daerah yang dulunya sangat tandus, tapi sekarang Gunung subur. Sindur. Dari Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Oke, Gunung Kidul. Oke. Nah. Ya. Saya dari Solo, Pak. Wah, jadi tetangga kita. Tapi lalu masih kemudian tinggian saya, karena gitu? saya di Gunung Kidul. Oh iya, iya. Cuman habis setelah dari Jogja, Anda langsung masuk ke perbankan langsung. Ya. Langsung jadi bekerja benar-benar di bank ya? Ya, dari awal. Betul-betul bank. Saya sambil kuliah. Ya, sambil kuliah kerja. Wah, luar biasa gitu. itu. Sambil kuliah. Kemudian termasuk kuliah di Panang satu hari itu. Oh, itu yang terakhir itu. Iya. Itu sebelum Anda keluar memutuskan untuk memulai bisnis properti. Wah, luar biasa. Iya. Jadi salah satu inspirasi saya adalah di sini. Oh, oke. Berapa orang anak yang sudah yang ada sekarang? Anak 3. Oh, umur 1? Nomor 1 sudah kuliah di di Universitas Indonesia. Apakah Anda ingin menjadikan dia atau mendorong dia jadi developer? Salah satunya harus jadi entrepreneur. Oh, jadi kalau soal sektor terserah lah ya. Sektor terserah lah. Apakah Anda juga ingin menjadikan dia jadi politisi someday? Saat ini dari ketiga anak saya ini sudah ada yang mulai terlihat aktif di organisasi sekolah. Nah, luar biasa ya. Ketika udah ada aktif di organisasi sekolah, berarti dia sudah ada minat. Ada minat. Oh ya, baik. Ya, saya kira begitu dulu, dan terima kasih atas kedatangan Anda, karena proses pemilihan legislatif ini masih ada sekitar 1 tahun ya ke depannya. Jadi bisa saja nanti kapan waktu kita bisa berbincang lagi tentang khususnya bagaimana misi Anda untuk merumahkan rakyat. Siap. Terima kasih Solihin ya. Terima kasih, Bang.